Cerita berlanjut, Chu Tianchen berteriak, "Master Ming, tolong jangan menunjukkan belas kasihan, dan hukum dia untukku." Master Ming berpikir, kapan giliranmu, Chu Tianchen, untuk memerintahku? Jika tetua besar tidak menyimpanmu untuk suatu kegunaan, aku sudah menamparmu 2 kali. Di sisi lain, Permaisuri Ye Linlang berteriak, "Chu Tianchen, kemana si wanita itu membawa suamiku? Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Chu Tianchen menanggapi, "Kau berbicara tentang Wang Yang itu. Dia sudah pasti tidak bisa lolos dari maut, belum ada yang bisa selamat keluar dari ruang dimensi Yin Mei Niang. Tak disangka kaisar wanita Daseng juga cukup cantik, kalau bukan karena perintah leluhur, aku benar-benar ingin menjadikanmu sebagai selir di istanaku." Permaisuri Ye Linlang langsung marah dan menyerang. "Kamu, mati saja kau." Chu Tianchen menghindar dari serangan Ye Linlang dengan mudah. "Wanita cantik, tidakkah kamu berpikir bahwa levelmu terlalu jauh dariku? Sepertinya aku harus mendisiplinkannya secara pribadi, kalau tidak, sifat pemarah seperti itu bisa merusak selera leluhur." Ye Linlang berseru, "Hei, tunggu sampai suamiku keluar, pasti dia akan membunuhmu seperti anjing liar." Dalam hatinya bilang, "Suamiku, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa padamu." Berpindah di dimensi ruang milik Yin Mei Niang. Dengan raut wajah tersipu, Yin Mei Niang bertanya, "Ada suatu hal yang membuatku penasaran, bagaimana caramu menghilangkan segel yang mengendalikan Juexin?" Wang Yang menanggapi, "Segel yang mengendalikan Wu Xuanji. Saya menghancurkan benda rendahan itu sama sekali tidak membutuhkan banyak tenaga, hanya perlu satu tarikan napas saja sudah selesai." Yin Mei Niang terkejut. Ini bagaimana mungkin? Aku dulu menghabiskan waktu 100 tahun penuh untuk membuat Juexin menjadi boneka roh." Wang Yang bilang, "Percaya atau tidak, kamu sudah melihatnya sendiri, sekarang dia sangat setia padaku." Yin Mei Niang menanggapi, "Karena kamu bisa dengan mudah menghilangkan mantra pada anak itu, berarti ada ruang untuk kerjasama di antara kita." Wang Yang bertanya, "Kerja sama? Kita ini musuh, kamu pasti bercanda ya?" Berpikir, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Yin Mei Niang ini? Kemudian Yin Mei Niang melepaskan ikatan kain di badannya sambil bilang, "Asalkan kakak Wang Yang bisa menyelesaikan masalah rahasia ini, membantu aku menghilangkan batasan yang dipasang oleh Chu Tianchen pada tubuhku, aku bersedia memberikan segalanya." Melihat itu, Wang Yang bergumam, Ini tidak baik. Peri sistem jadi malu. Wah, bagaimana bisa seperti ini terlalu tidak pantas untuk anak-anak." Berpindah di luar dimensi Yin Mei Niang, Ye Linlang masih berusaha menyerang Chu Tianchen. Dan Chu Tianchen terus menghindar dengan mudah. Chu Tianchen berkata, "Saya bilang, Nona Ye yang cantik, lebih baik menyerah saja, supaya tidak perlu menderita." Permaisuri Ye Linlang menanggapi, "Tidak akan." Kemudian terlihat, sebuah retakan dimensi milik Yin Mei Niang. Dan Yin Mei Niang telah keluar dari ruang dimensinya. "Ah, si Wang Yang ini kurang seru mainnya. Kayaknya nanti harus cari cowok yang lebih maco." Mendengar itu, Ye Linlang jadi khawatir. "Suamiku, kau, si rubah licik, apa yang telah kau lakukan pada suamiku?" Chu Tianchen berkata, "Wang Yang pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari ruang dimensi Yin Mei Niang." Wu Xuanji juga khawatir. "Apa, Tuan, dia kalah?" Yin Mei Niang berkata, "Chu Tianchen, saya sudah menyelesaikan masalah terbesar, sekarang saatnya untuk menepati janjimu." Chu Tianchen tidak mengakui. "Janji? Janji apa? Kenapa aku tidak ingat sudah pernah berkata tentang janji apapun padamu?" Yin Mei Niang jadi emosi. "Chu Tianchen, kamu pengecut. Kamu melanggar janji." Chu Tianchen menanggapi, "Kamu hanyalah anjingku, bagaimana bisa kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku?" Tiba-tiba terlihat, sebuah pedang, dari belakang menusuk badannya Chu Tianchen. Chu Tianchen menoleh ke belakang dan wajahnya jadi berkeringat. "Ah, kalian berdua anjing tercela." Di belakang Chu Tianchen, Wang Yang yang menyerangnya dengan pedang itu berkata, "Dengan cara licik untuk menghadapi bajingan licik sepertimu, itu sangat tepat."
Kamu sudah berkali-kali mengirim orang untuk mengganggu istriku. Pedang tadi sudah cukup untuk memberimu pelajaran. Chu Tianchen bilang. Kamu, Wang Yang, benar-benar menyakitiku hingga sejauh ini. Berpikir, jenis seni bela diri apa yang dia gunakan, sehingga bisa mendekatiku tanpa suara. Jika aku tidak terlahir dengan jantung ektopik, aku mungkin sudah mati. Permaisuri Ye Linlang bertanya, suamiku, aku sangat khawatir ketika kamu tiba-tiba menghilang beberapa saat yang lalu. Apa wanita itu melakukan sesuatu padamu? Berpikir, jika suamiku disakiti oleh wanita itu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Wang Yang menanggapi, tidak mungkin ruang sampah semacam itu bisa menjebak suamimu. Jangan khawatir, semuanya berada di bawah kendali saya. Dan diperlihatkan, waktu sebelumnya, di ruang dimensi. Setelah melihat Yin Meiniang melepas ikatan kainnya, Wang Yang bergumam, ini terlalu terbuka bukan? Sistem menanggapi. Ahem, Tuan, mohon bersikap sopan. Setelah sebagian ikatan kain dilepas, terlihat ada suatu tanda di punggung Yin Meiniang. Yin Meiniang berkata, aku sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Xuanyu, namun tak disangka aku dikhianati oleh leluhur keluarga Chu. Tidak hanya dikep dengan segel mantra dan menjadi tahanan, bahkan segalanya telah dirampas oleh keluarga Chu. Wang Yang mengomentari, ternyata Chu Tianchen adalah seorang pengkhianat. Ini benar-benar menarik. Tapi sekali lagi, keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari membantu Anda membuka jimat? Yin Meiniang bilang, aduh, kakak Wang Yang benar-benar pandai berhitung. Selama kamu bisa membuka segel yang mengendalikanku, maka segalanya tentangku akan menjadi milikmu. Kemudian tanpa basa-basi Wang Yang bergerak bersiap membuka segel. Kalau begitu, mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Ayo cakar naga penghancur segalanya. Akhirnya selesai. Sistem memberi pesan, selamat, kepada tuan rumah karena telah membantu orang lain memecahkan segel, memperoleh teknik suci, jurus tanpa wujud, Taiksu Wuxing Jue. Wang Yang berpikir, ada teknik baru lagi, sistem ini benar-benar rajin ya. Wang Yang berkata, aku kira itu semacam teknik inkarnasi atau transformasi, tapi ternyata hanya fungsi tak terlihat. Sistem menanggapi, tidak, Tuan rumah, Anda tidak tahu bahwa setelah menggunakan Taiksu Wuxing Jue ini, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan Anda kecuali para suci, dan tidak bisa menyerang Anda dalam keadaan tersembunyi. Wang Yang menanggapi, ini terdengar bagus, mari beri Kaisar Xuanyu sedikit kejutan. Kembali ke waktu sekarang, Wang Yang bertanya ke Ye Linlang. Tunggu, istriku, kenapa bajumu robek? Hei, Chu Tianchen, berani-beraninya kau menyentuh istriku. Tunggu saja, nanti aku akan menghabisi kau. Sambil memegang sebuah pil berwarna hitam, Chu Tianchen membalas. Wang Yang, kamu seharusnya memenggal kepalaku dengan satu tebasan pedang tadi, sayang sekali. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan keluarga Chu. Kemudian Chu Tianchen menelan pil itu. Kekuatan Chu Tianchen setelah meminum pil jadi meningkat pesat. Dari alam puncak Kaisar Agung naik ke setengah langkah menuju tertinggi. Sekarang level Chu Tianchen telah menjadi setengah langkah tertinggi. Dia berkata, di langit dan bumi, aku berkuasa, siapa yang berani menantang? Wang Yang menanggapi, bahan obat murahan saja, juga layak untuk bersikap angkuh di hadapan saya. Kemudian terlihat, Chu Tianchen mulai mengeluarkan jurus andalannya, keluar aura kuning seperti api, dan muncul bayangan tangan raksasa bersiap melawan Wang Yang.